Shalom, jumpa kembali dengan kami di channel Revival of Worship. Dan saat ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Pastor Rex Jeremia dari Surabaya. Halo, puji Ya. Tuhan. Beliau ini salah satu pendiri dapur umum ya. Ya, dapur umum Pastor Rex. Surabaya. Wah, luar biasa. Nah, saat ini kita akan ngobrol tentang hal yang luar biasa, tentang leadership. Ya, Kalau menurut Korek sendiri, leadership dalam gereja, keluarga, bisnis, dan lain sebagainya, menurut prinsip firman Tuhan bagaimana, Korek? sebelum kita masuk lebih jauh tentang leadership, ada baiknya kita kaji dulu. Karena begini, banyak orang punya niat untuk menjadi leader, Ya, tapi kadang mereka tidak memiliki karakter seorang leadership. banyak yang mau jadi pemimpin. Banyak sekali. Apalagi ini mau pemilu. kan? Waduh, banyak sekali. Jadi akan sudah mulai ada satu trik-trik jitu bagaimana untuk mendekati, Ya. bagaimana caranya untuk boleh kita berkoalisi. Jadi akhirnya tanpa sadar kita saling menyerang, kita saling menyakiti Ya. dan ketika prinsip leadership itu nggak bisa seperti itu, karena leader adalah bagaimana kita menjadi teladan, kita menjadi contoh. Ya. Tapi ketika karakter seorang leader tidak terlihat, maka apapun yang dia akan pakai sebagai satu trik yang cara yang jelek, misalnya contoh untuk menjadi leader, itu akan menjadi gagal. Ya. Sekalipun dia berhasil menjadi seorang pemimpin, tapi what next gitu loh. Ya, Apakah dia menjadi leader yang benar Ya. atau tidak? Nah, seperti itu. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus lah ya, Ya, pemimpin yang melayani. Betul. Nah, cuman kebanyakan, Korek, apalagi kita kan di organisasi yang sama ya. Ya, Kalau kita bisa belajar ini, Korek ya. Ya. Jadi kita bukan mencari kesalahan. ya, Cuman kita belajar apa sih sebetulnya kurangnya seorang pemimpin. Ya pasti manusia kan punya kekurangan ya. betul. Semua Pasti punya kekurangan, Ya. tapi kan kita berusaha menjadi lebih baik. Ya. Nah, apa ini yang bisa kita pelajari dari kita berdua ini kan sebagai pengikut Ya, ya. Apa yang bisa kita pelajari dari pemimpin kita, baik kalau kita lihat di negara kita ada presiden ya. betul. Di gereja kita ada gembala kita. Ada pemimpin organisasi kita, Iya, ketua wilayah, ketua MD, ketua Nah. MP, seperti itu. Di Ya, keluarga pun kita kan juga betul. pemimpin. Ya, Jadi ada hal-hal yang dirasa kurang dan solusinya. oke. Kalau saya akan bilang begini, kalau kita mau belajar ambil yang baiknya saja. Karena begini, setiap orang punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Ya, Ambil yang baiknya, jangan ikut yang jeleknya. Karena percayalah, pasti banyak juga yang jelek gitu loh. ya. Tapi ketika saya dikasih satu pilihan, saya akan memilih mengikuti firman Tuhan. Hmm. Kejadian 1 ayat 26 bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Keinginan Tuhan satu, supaya kita menjadi serupa dan segambar. Oke. Untuk apa kita serupa dan segambar? Supaya kita bisa memerintah. Ini hukum pertama yang Tuhan keluarkan, bahwa baiklah kita menjadikan manusia berkuasa atas bumi ini. Tapi banyak sekali orang memiliki sifat yang Tuhan mau, yaitu apa? Berkuasa, tapi lupa tanpa keserupaan dengan Kristus. Makanya Tuhan bilang, kita jadikan dulu manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa? Karena menurut dan gambar rupa kita itu memakai kata selem dan demut. Selem dan demut itu begini, kapasitas Allah dimasukkan dalam resa, setiap kebaikan Allah dimasukkan dalam resa, perasaannya Allah, sehingga resa akan berpikir menurut Allah berpikir. Nah, di sana kata demut, resa menjadi representatif Allah di muka bumi, duta-duta besar, supaya ketika kita memiliki keserupaan, kita bisa memerintah seperti yang Tuhan mau. Ya. Nah, kacaunya kita suka memerintah nih, Iya. tapi lupa serupa dan segambar dengan Tuhan. Oke. Tanpa keserupaan inilah, makanya semua jadi kacau. Organisasi, bayangin, dia memerintah, tapi tanpa keserupaan, jadi otoriter. Ya. Bisa jadi pembohong. Keluarga tanpa keserupaan dengan Kristus, tapi ingin memerintah. Jadi apa? Chaos berkelahi, Ya. cerai terjadi. Dan bahkan di dalam pelayanan tanpa keserupaan, kita mau memerintah, kita apa? Kita menjadi otoriter, kita mulai tidak jujur, kita mulai korupsi. Kenapa?
Karena tidak punya gambar Kristus dalam kita. Ya. Ini seorang Jadi leadership. yang masalah itu identitas jelas ya. Betul sekali. Ketika Kehilangan identitas. memang jelas Tuhan menciptakan kita untuk menguasai, Yes. untuk jadi pemimpin. Betul. Ya at least kita bisa jadi pemimpin buat diri kita sendiri lah ya. Betul. Tapi menurut gambar dan rupa Kristus loh ya. Nah, Nah ini dia. yang jadi masalah ketika kita kehilangan identitas ini ya. Tapi maunya memerintah. Nah, jadi berkuasa tanpa Bisa bayangkan nggak? identitas. Bisa bayangkan nih. Tanpa Kristus nih kita memerintah. Kacau nggak? Wah, kacau. Kacau sekali. Nah ini dia. Kita bisa banyak belajar dari pemimpin-pemimpin ya. Dan ini sedang terjadi bro. Oh, Ini sedang terjadi. Baik di organisasi, baik dimanapun ya sedang terjadi. iya, iya. Ya kita to the point aja. Kita Pemimpin jujur-jujur yang saja. paling kejam Hitler misalnya kan. Betul. Tanpa keserupaan. Iya, Dia bantai siapa? Sukunya sendiri. Yahudi. betul. Benar. Kepahitan. Ya. Kepahitan. Memang seseorang bisa jadi pemimpin penguasa dengan ambisi ya, Iya, dengan segala macam cara yang Iya. di luar firman. Betul. Tapi untuk jadi seorang pemimpin yang berkarisma dan Acceptable. bertahan ya, iya bisa diterima semua Iya. orang itu jelas Sesuai dengan firman. ada identitas Identitas. Kristus itu. Betul Wah, sekali. luar biasa. Gambar dan rupa Tuhan. Hmm, Selem dan demot. Kapasitas kemuliaannya dimasukkan ke dalam kita. Karena kenapa? Karena kalau waktu kita memimpin nih, kita disakiti. Kita sulit memaafkan. ya. Tapi ketika ada karakter Kristus, identitasnya kita adalah Kristus, kita memaafkan. Ya. Sekalipun kita disakiti. Kita nggak bisa larang orang-orang untuk menyakiti kita, membenci kita. Tapi kita bisa balas mereka dengan cinta. Mungkin saja kesempatan mengasihi mereka, mengubah situasi. Orang-orang itu berubah dan menjadi jauh lebih baik. Itulah leadership. Itulah seorang pemimpin. Sama seperti Tuhan Yesus lah ya. Betul. Sesempurna-sempurnanya Tuhan Yesus, masih ada aja yang nggak suka kan. Masih ada yang nggak suka, masih dijual lagi. Iya. Dijual murah lagi. Tapi yang kita belajar dari responnya Tuhan Yesus, Yes. nggak kehilangan identitas di situ. Ya. Betul. Karakter keilahiannya tetap ternampak, bahkan even itu di atas kayu salib. Yes. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu the real The leadership. real leadership. Tapi ada yang bilang gini, koreksi ya, kalau misalnya kita kan as a human, Ya, waduh, mau serupa dengan Kristus kan nggak mungkin, susah. ya. Nah, gimana kita bisa caranya sampai ke tahap itu? Sedangkan kita kalau pakai logika manusia lah ya, Ya. wah kan nggak mungkin saya sama seperti Yesus. Ya, Saya kan masih injak bumi, ya. ya. Marah, arogan dikit boleh lah. Pakai cara-cara di luar firman dikit-dikit boleh lah kan. Ya, kalau saya jawab itu pas, saya brother, kalau sebenarnya saya pun adalah orang yang cukup otoriter. Saya orang yang pemarah dan saya dulu suka berantem nih. Nah, tetapi ketika begini, as a human, Kristus sukses, berhasil dia. Ya, ya. Menaklukkan kedagingannya dia. Ya. Bayangkan, dialah menjadi patronnya untuk kita pada hari ini mengikuti dia gitu loh. Oh. Makanya kita adalah representative of Christ gitu loh. Hmm. Kita adalah gereja-gereja akhir zaman yang harus menyatakan Kristus berdiam di dalam kita. Memang sulit. Mungkin secara as a human kita masih ada di dalam daging. Ya. Tapi bukankah Tuhan bilang begini? Ketika engkau mengizinkan dia tinggal dalam roh itu mengambil alih, firman itu dia membombardir hidupmu, maka percaya dia akan mengeluarkan setiap kedagingan. Dia akan mengeluarkan setiap dunia yang ada dalam engkau. Makanya Daud bilang begini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kenapa dia bisa menjadi seorang leader yang hebat? Karena ketika dia bilang cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, kata menghanguskan memakai kata akal. Mengeluarkan daging dalam dia sampai tidak penting lagi perasaannya. Perasaan Tuhan yang jauh lebih penting. Nah, Luar itu biasa. yang mengubah Daud menjadi luar biasa. Ya. Nah, saya percaya di akhir zaman ini kita pun juga bisa. Firman Tuhan bilang di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Siapa tinggal dalam roh, roh itu pasti akan memerdekakan kita. Bahkan di ayat 18, kita akan diubah menjadi apa? Semakin serupa dengan gambarnya. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus ambil alih, firman menguasai kita. Teman-teman kita adalah teman-teman yang membangun. Maka saya percaya kita bisa tidak melakukan dosa selama 1 hari. Setiap hari, coba
kita tidak melakukan dosa. Ya, ya. Satu hari demi satu hari, kita akan semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan firman Tuhan bilang juga di ayat 18, ketika kita semakin serupa, maka kemuliaannya akan mengikuti semakin besar. Luar biasa. Itu yang Yesus terjadi. Bukan berarti nggak mungkin. Bisa. Kita bisa lah. Ya. Bisa. Memang kan secara manusia, ya kedagingan susah. Ya. Tapi kalau kita seperti Daud bilang ya, cinta akan rumahmu Menghanguskan aku. Menghanguskan, mengeluarkan setiap daging sampai kesenangan Kristus yang nampak dalam Iya. di dalam dia. Itu terjadi atas Paulus loh. Iya. Betul? Dan itu Paulus, dia meninggalkan semua kedagingannya, kehebatannya hanya untuk mengikuti Kristus. Memakai cara Kristus untuk melayani. Sehingga dia bisa dengan bangga bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Iya. Aku telah memelihara iman loh. Wah, ini keren banget nih. Iya, iya. Sebuah orang manusia dari Yesus turun ke Paulus, dan saya percaya kita ini adalah Paulus-Paulus akhir zaman atau Yesus-Yesus kecil di akhir zaman ini. Kita juga bisa menaklukkan daging untuk kita menjadi seorang leader yang Tuhan tempatkan dimanapun kita berada. Wah, luar biasa. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kalau Tuhan percayakan kita sebagai pemimpin saat Ya. ini, jangan kehilangan identitas kita. Betul. Jangan sombong, jangan arogan, Ya. jangan. Kenapa? Karena sombong dan arogan bukan keserupaan dengan Kristus. Ya. Ketika keserupaan, bagaimana caranya? Bongkar our mindset. Dengan apa? Kingdom Bertobat mindset. dulu ya. Dengan kingdom mindset. Makanya, biarlah kerajaan Allah dan kebenarannya menguasaimu, maka semuanya akan ditambahkan. Pemulihannya ditambahkan, keserupannya ditambahkan, kemuliaannya ditambahkan, pemulihannya ditambahkan, itu pasti terjadi. Jadi pemimpin itu bukan karena ambisi kita, tapi karena kepercayaan yang Tuhan kasih. Yes. It's all about grace. Jadi pemimpin yang tidak kehilangan identitas. Ya. Ya. Tidak kehilangan gambar dan rupa Allah. Oke. Untuk penutup, ada nggak pesan dari Korex buat kita? Mungkin step-step simple atau nasihat bagi kita yang memimpin ini. Ya. Ya, kita kan mimpin diri kita sendiri. Betul. Ya, kita Betul. mimpin di keluarga. Betul. Jadi Ada. jadi begini, setiap pemimpin punya kadar dan waktu yang terbatas. Ya. Pemilu presiden cuma 5 tahun. Bahkan kita keluarga pun, di dalam keluarga pun cuma terbatas, kita meninggal selesai. Ya. Tapi apa yang bisa kita tinggalkan? Saya selalu tertarik dengan warisan kebudayaan yang kita akan Legacy. tinggalkan kepada anak-anak kita. Legacy. Ya. Legacy apa yang kita mau tinggalkan? Apakah itu otoriter, kehancuran, ataukah kita memimpin dengan cara Tuhan memimpin? Itu Betul. akan terjadi satu dahsyatnya luar biasa. Saya ada khotbah kemarin tentang budaya kerajaan Allah. Budaya itu apa sih? Akal budi, cara berpikir, gaya hidup dari satu sekelompok kecil dimulai dari kita, dan itu diturunkan kepada generasi. Oke. Itu menjadi satu warisan budaya. Karena kalau kita bilang budaya kan itu adat, Ya. kebiasaan. Nah, ketika budaya itu sudah kita terapkan, budaya hidup kerajaan Allah sudah diterapkan dalam hidup kita, kantor kita, keluarga kita, maka itu akan menjadi legacy, kebiasaan, dan tanpa sadar kita merubah satu tempat itu menjadi tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Betul. Dan pesan saya, milikilah keserupaan dengan Kristus, gambar dan rupa Kristus. Jadilah duta-duta besar dimanapun Allah percaya Anda, dan memimpinlah seperti Kristus memimpin. Maka saya percaya, tempat di mana Tuhan percayakan, di situ akan penuh dengan mujizat dan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Luar biasa sekali, saudara-saudara sekalian. Semoga perbincangan kita saat ini Amin. bisa menjadi berkat Amin. bagi yang menyaksikan, dan jangan lupa memimpin, berkuasa, jangan sampai kehilangan identitas Kristus. Betul sekali. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Dan Yesus memberkati.